Ya kan kalau kita bicara sertifikat analog ya, mungkin kalau Mas Amor tahu tuh yang warnanya hijau, mirip seperti buku. Iya, itu betul. kan semua masih serba tulisan tangan. Betul. Dalam artian ketikan lah. Betul. Ya. Perubahannya bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Dalam betul. artian kita tidak bisa kontrol terhadap zaman dulu ya. Misal kalau sertifikat analog itu ada penulisan luas pastinya kan. Iya, betul. Nah, kebetulan oleh petugas ukur itu ada revisi. Nah, kemudian dicoretlah luasan itu di paraf. Sering, Pak. Nah, seiring berjalannya waktu kita nggak tahu siapa yang maraf. Salah satunya adalah apartemen melalui hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau Mas Amor tahu ya, apartemen-apartemen yang di Sleman lah ya. Misal kalau Mas Amor tahu nih, ini yang baru masuk ini ada Taman Melati. Taman Melati UGM. Dekat UGM. Iya, gedung Fakultas Teknik sebelahnya itu ada Taman Melati. Iya, nah, itulah salah satu contohnya. Itu ada apartemen Taman Melati yang akan didaftarkan untuk menjadi sertifikat. Saya juga pernah membaca terkait zona nilai tanah. Jadi mungkin ada beberapa parameter ya yang mempengaruhi zona nilai tanah seperti aksesibilitas ya, itu paling penting. Kayak apakah dekat dengan fasilitas umum, apakah dekat jalan raya. Mungkin kalau dekat rel kereta api itu akan menurunkan atau apa. Nah, itu kan harus ada parameter-parameter itu ya, salah betul satunya ya? itu juga. Dan melalui kegiatan ILAS ini Halo Sobat Madava dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Madava Podcast Medpod. Oke, perkenalkan kembali, saya Amor. Di sini saya akan memandu teman-teman untuk berbincang atau kita podcast mengenai topik yang sangat menarik tentunya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai langkah strategis dari ATR BPN dalam akselerasi pelayanan pertanahan dengan melalui program ILAS seperti itu. Jadi mungkin temanya akan sangat menarik dan sangat berisi sekali, dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber yang sudah terjun langsung di dalam program ini, di dalam ATR BPN seperti itu. Jadi mungkin akan sangat relevan informasi yang didapatkan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja bintang tamunya yaitu Bapak Ardian. Selamat datang Bapak Ardian. Ya, terima kasih Mas Amor. Ya, Bapak Ardian ini dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman ya, seperti itu, yang memang sudah melakukan program ILAS ya di tahun 2025 ini. Betul. Seperti itu. Jadi selamat datang Bapak. Mungkin kita akan berbincang-bincang nih mengenai program ILAS ini seperti apa, seperti itu, terkait dengan akselerasi layanan pertanahan seperti itu. Karena ya kita tahulah mungkin pelayanan-pelayanan di instansi mungkin akan terus dikembangkan ya, ditingkatkan supaya melayani masyarakat dengan baik seperti itu. Betul. Nah, sebelum lanjut mungkin saya ingin tanya kabar dari Pak Ardian dulu nih. Bagaimana Pak kabarnya di tengah cuaca Jogja yang sering hujan, bahkan sering panas, jadi belum tentu nih cuacanya nih. Ya, alhamdulillah Mas Amor, hari ini luar biasa kabarnya. Karena hari Jumat ya, besok hari Sabtu udah libur, mudah-mudahan bisa santai di rumah. Betul. Tanpa ditelepon atasan. Itu impian semua teman-teman di sini juga sebetulnya ya. Ya. Oke, alhamdulillah kalau kondisinya baik ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan kelancaran dalam pekerjaan Pak Ardian. Nah Pak, kali ini kita akan mengusung tema yaitu langkah dari ATR BPN nih untuk akselerasi layanan pertanahan melalui program ILAS. Nah, sebenarnya program ILAS ini itu sudah diketahui ya oleh teman-teman di luar sana, terutama pelaku geospasial. Ya, betul. Seperti itu ya. Tapi banyak yang masih belum tahu sejauh apa peran ILAS ini dalam peningkatan pelayanan tadi seperti itu, dan bagaimana langkah-langkahnya jika ingin berkontribusi di dalam ILAS ini gitu. Seperti itu. Nah, mungkin nih kita awali terlebih dahulu dengan apa itu ILAS sih sebenarnya. Biar teman-teman ini teman-teman di sini juga tahu nih dan paham nih apa itu ILAS seperti itu. Ya. Oke, Mas Amor, mungkin ya saya sampaikan tadi juga ada benarnya bahwa ILAS ini sebenarnya sebuah program yang memang diinisiasi oleh Bank Dunia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam kaitannya bagaimana melakukan penataan ruang yang berbasis untuk iklim yang bagus, cuaca yang sesuai. Oke, baik. Nah,
ILAT ini juga ada kepanjangannya, yaitu Integrated Land Administration and Spatial Planning. Oke. Dari namanya aja sudah ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan aspek legal terhadap kepemilikan tanah melalui land administration tadi. Yeah. Kemudian yang kedua adalah spatial planning melalui tata ruang. Nah, ILAS ini juga tidak hanya Kementerian Agraria yang mendapatkan amanahnya, tetapi ada 3 instansi atau institusi. Yang pertama adalah tentu saja Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ya. Kemudian yang kedua adalah Badan Informasi Geospasial sebagai instansi penyelenggara dari infrastruktur geospasial tematik. Yep, betul. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu untuk penentuan batas desa. Oh, baik-baik. Jadi penentuan batas desanya dari Kemendagri ya? Ya, nanti. Betul. Jadi Kemendagri memang sudah diberikan amanah oleh Presiden untuk melakukan yang namanya kalau istilahnya sih demarkasi ya, dan penegasan batas desa. Harapannya melalui batas desa yang saling terhubung tadi sudah disepakati batasnya, ya, itu nanti akan membentuk batas administrasi yang lebih luas, yaitu batas kecamatan. Kemudian meluas lagi batas kabupaten. Nah, kalau batas kabupaten selesai langsung ke provinsi tentu saja. Oke. Karena memang batas administrasi ini sangat penting ya. Terutama betul. Di Indonesia yang desanya banyak, kecamatan banyak, kabupaten juga banyak seperti itu. Jadi memang berarti memperjelas ya, mempertegas ya terkait batas administrasi tadi seperti apa, seperti itu akhirnya ditentukan oleh Kemendagri ya berarti ya tadi. Melalui ILAS tadi. Melalui ILAS seperti itu. Terus mungkin saya lanjutnya ya. Kalau misalnya berkaitan dengan Kementerian Agraria. Ya, beberapa program kerja yang kami lakukan di tahun 2025 itu sebenarnya ada beberapa. Cuman memang di kantor pertanahan Kabupaten Sleman tidak semua program kerja dari ILAS ini kami lakukan. Nah, mungkin sebagai gambaran yang berkaitan dengan ILAS yang nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mengakselerasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Ya, salah satunya adalah melalui PTSL terintegrasi. PTSL. Nah, ini juga sering diomongkan kayak sama teman-teman PTSL ini mungkin juga teman-teman pelaku geospasial udah pada tahu ya kalau PTSL seperti itu. Apalagi nih yang namanya sekarang ada kata-kata terintegrasinya. Nah, apa terintegrasinya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Siap. Kemudian yang kedua itu ada namanya verifikasi dan validasi. Itu kegiatannya adalah bagaimana kita mengvalidasi data spasial dan data tekstual yang ada di kantor pertanahan. Tujuannya nanti adalah agar menghasilkan sebuah produk yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, nanti produk akhirnya adalah sertifikat elektronik. Itu yang juga mungkin di tahun 2024 dan 2025 itu masih sangat baru dan masih awam di telinga masyarakat. Sertifikat ya berarti ya? Atau apa sebutannya? Sertifikat namanya elektronik? Tetap sertifikat elektronik. Di regulasi elektronik. Aturannya namanya sertifikat elektronik. Itu berarti masuk ke aplikasi dari BPN atau website atau seperti apa untuk kita cek? Jadi kalau sertifikat elektronik itu dia tersimpan dalam blok data. Itu yang membedakan elektroniknya ada di mana ya di situ. Jadi ketika itu sudah tersimpan dalam blok data, sertifikat itu menjadi lebih valid dalam artian sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah tidak bisa diedit lagi. Ya kan kalau kita bicara sertifikat analog ya, mungkin kalau Mas Amor tahu tuh yang warnanya hijau, mirip seperti buku. Itu betul. Kan semua masih serba tulisan tangan. Dalam artian ketikan lah. Ya, yang perubahannya bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam artian kita tidak bisa kontrol terhadap zaman dulu ya. Misal kalau sertifikat analog itu ada penulisan luas pastinya kan? Iya, betul. Nah, kebetulan oleh petugas ukur itu ada revisi. Nah, kemudian dicoretlah luasan itu di paraf. Sering, Pak. Nah, seiring berjalannya waktu kita nggak tahu siapa yang maraf. Nah, siapa yang bertanggung jawabkan atas perubahan itu. Namun, kalau sudah jadi elektronik seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan hanya dilakukan melalui sistem elektronik. Semua perubahan data itu ada log datanya. Sehingga riwayatnya bisa kita record, bisa kita tahu siapa yang melakukan perubahan. Berarti ada historical recordnya ya? Ada pasti. Sejarah perubahan-perubahannya seperti itu. Mungkin
tahunnya kapan, oleh siapa, seperti itu. Jadi ada record jelasnya. Betul. Yang ketika nanti ada permasalahan sudah tahu nih siapa yang harus bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Dan maka dari itu ketika kita membuat produknya juga ada rasa memiliki terhadap hasil pekerjaan kita, karena akan dipertanggungjawabkan yang tidak setahun 2 tahun, tapi sepanjang hayat, karena ada nama kita di sertifikat itu. Betul, karena sertifikat ya berlaku selamanya ya. Seharusnya selamanya, selama NKRI masih berdiri. Ya, gitu. Harus tetap berdiri. Oke, itu yang kedua, verifikasi dan validasi. Kemudian yang ketiga ada namanya pekerjaan pembuatan peta zona nilai tanah. Oh, ZNT. Nah, zona nilai tanah ini sangat penting. Dalam artian ya, selain untuk zona nilai tanah itu tidak pernah yang namanya turun. Betul. Pasti naik. Nah, ketika zona nilai tanah naik, pasti tentu saja akan meningkatkan harga pasar dari tanah tersebut. Betul. Nah, itu pertama. Kemudian untuk negara, ya itu untungnya adalah ketika zona nilai tanah itu terupdate dengan harga aktual di tahun berjalan, itu juga akan meningkatkan pendapatan negara melalui PNBP. Karena dasar biaya PNBP yang dikeluarkan, PNBP itu biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam memohon layanan pertanahan. Nah, itu dibayar ke negara. Itu dasarnya adalah zona nilai tanah tadi. Ada faktor pengali yang berkaitan dengan zona nilai tanah. Nah, faktor pengali tadi, zona nilai tanah naik, dan tentu saja pendapatan negara juga naik. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah tentu saja untuk masyarakat. Ketika zona nilai tanah itu terupdate, ya pasti itu saja harga pasar dari tanah tersebut juga akan naik. Jadi ketika masyarakat ini melakukan jual beli ya, itu sudah ada update zona nilai tanah. Betul. Berarti. Berarti kita berdasarkan situ ya untuk penjualan properti ya. Betul. Dasar terendahnya bisa menggunakan itu. Tapi kembali lagi ya, orang jual beli sebenarnya ya terserah. Kalau yang BU ya butuh uang, dia butuh uang cepat, dia jual rendah. Juga terserah si penjual dan pembeli. Tapi tidak, kita bisa merecord nilai transaksi di sekitar lokasi tersebut, karena berdasarkan itu kita menentukan zona nilai tanah. Mungkin ini saya menambahkan dikit. Saya izin bertanya juga nih Pak Ardian. Jadi saya juga pernah membaca terkait zona nilai tanah. Jadi mungkin ada beberapa parameter yang mempengaruhi zona nilai tanah, seperti aksesibilitas, itu paling penting. Kayak apakah dekat dengan fasilitas umum, apakah dekat jalan raya. Mungkin kalau dekat rel kereta api itu akan menurunkan atau apa. Nah, itu kan harus ada parameter-parameter itu ya. Salah satunya itu juga. Melalui kegiatan ILAS ini, dulu zona nilai tanah itu biasanya dilakukan oleh kantor pertanahan sendiri, ya. Sekarang kita melibatkan pihak ketiga yang memang profesional. Dia harus punya lisensi terkait dengan penilaian properti. KJPP ya? Salah satunya itu. Itu kan masih awam juga kita. Iya, betul. Biasanya sih kami juga melibatkan KJPP, misal kalau berkaitan dengan pengadaan tanah. Mungkin Mas Amor tahu nih, Jogja nih sekarang dikelilingi banyak tol lah. Nah, BPN juga terlibat dalam pengadaan tanah untuk tol, dan juga melibatkan appraisal yang punya lisensi untuk menilai properti tempat pengadaan tanah itu dilakukan. Nah, mungkin itu juga akan kita gandeng untuk bagaimana bisa merumuskan peta zona nilai tanah tadi melalui ILAS tadi. Jadi lebih penentuannya lebih pasti ya untuk zona nilai tanah melalui ILAS ini. Oleh profesional tadi pastinya. Betul, dan mempertimbangkan beberapa parameter tadi ya dan lain-lain. Menarik. Itu yang zona nilai tanah. Kemudian yang terakhir ya, atau mungkin ada sebenarnya banyak sih kegiatannya, cuman yang saya tahu mungkin dalam waktu dekat ini ada yang 3D Kadaster juga. 3D Kadaster. Jadi kadaster kan 2 dimensi nih. Betul. Kita biasanya mengetahuinya 2 dimensi ya, pekerjaan 2 dimensi. Berarti ini ada 3D-nya. Rencana akan ada 3D-nya. Untuk objek apa itu Pak Ardian? Salah satunya adalah apartemen melalui hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau Mas Amor tahu ya, apartemen-apartemen yang di Sleman lah ya. Misal kalau Mas Amor tahu nih, ini yang baru masuk ini ada Taman Melati. Taman Melati UGM, dekat UGM. Iya, Gedung Fakultas Teknik sebelahnya itu ada Taman Melati. Nah, betul. itulah salah satu contohnya, itu ada apartemen Taman Melati yang akan didaftarkan untuk menjadi sertifikat. Nah, kedepannya melalui ILAS ini apartemen-apartemen yang sudah terdaftar melalui hak milik atas satuan rumah susun itu akan dimodelkan juga dalam bentuk 3D-nya melalui 3D Kadaster tadi. Yang saat ini saya yakin kami sendirilah yang di kantor BPN Sleman
sangat membutuhkan untuk adanya SDM yang berkualitas yang mampu memodelkan bangun ruang tadi menjadi 3D. Yang selama ini penerbitan sertifikatnya masih 2D, dua dimensi. Betul. Seperti itu. Berarti arah objeknya ini sementara masih di apartemen. Ya, seperti itu. Betul. Atau satuan namanya hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun. Ya. Oke, targetnya di apartemen. Di apartemen. Apartemen seperti itu. Karena di apartemen kan berarti sertifikatnya per kamar ya. Iya, benar. Per kamar ya. Ya. Nah, kadang mungkin ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu juga ya. Jadi apartemen kan sertifikatnya per kamar. Jadi nggak langsung satu bangunan gitu bangunan. Jadi tetap per kamar nanti di sertifikatkan. Jadi misal dalam satu apartemen itu ada 1.000 kamar. Iya. Ya kan 1.000 kamar itu nanti juga dibagi. Biasanya ada yang kepemilikan bersama ya, seperti tempat nge-gym ya. Fasilitas umum. Ya, biasanya umum. Itu ada di namanya dokumen pertelaan. Pertelaan itu adalah dokumen yang disepakati pertama kali untuk mendefinisikan setiap kamar tadi. Oke, baik. Misal tempat nge-gym nggak mungkin dimiliki salah satu pihak nih, nanti rebutan orang mau treadmill. Iya. Maka dari itu adanya adanya kegiatan tadi ya, 3D Kadaster itu lebih memberikan kepastian hukum atas penguasaan ruang. Oke. Tidak hanya kalau kita bilang selama ini sertifikat konvensional terkait hak milik, hak guna bangunan, itu kan atas bidang tanah. Nah, melalui hak milik atas satuan rumah susun, kita berbicaranya ruang. Oke. Ruang apa satuannya? Volume. Nah, seharusnya mungkin harapannya akan seperti itu ya, bahwa 3D Kadaster harusnya tidak hanya bersatuan meter persegi, tapi meter kubik. Betul. Volume. Mungkin itu Mas Amor yang berkaitan dengan ILAPS yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tadi Kementerian Agraria yang diprogramkan di setiap kantor di kabupaten. Oke. Jadi izin saya rekap ya, mungkin buat teman-teman tadi yang sudah memperhatikan nih. Jadi kalau program ILAS itu ada beberapa lagi ya, beberapa program turunan ya. Jadi ada terkait PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Terus juga ada pekerjaan validasi dan verifikasi tadi yang sudah disampaikan bagaimana terkait layanan sertifikat elektronik dari teman-teman. Terus zona nilai tanah yang dimana atau ZNT mungkin teman-teman tahu, mungkin nanti terkait penafsiran harga properti ya mungkin ya di suatu wilayah gitu. Terus juga tadi sebutkan ada 3D Kadaster seperti itu yang mungkin kedepannya akan dilakukan juga dan tadi disampaikan juga kalau 3D Kadaster ini mungkin paling dekat itu targetnya adalah apartemen ya objeknya. Objeknya. Betul. Oke. Tadi HMSRS ya? Iya namanya HMSRS. Oke, cukup menarik sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ardian nih. Nah mungkin bisa disampaikan Pak terkait apa yang dilakukan oleh teman-teman di BPN Sleman nih terkait ILAS tadi kan, karena memang kan sudah berkontribusi juga atau sudah mengikuti kegiatan program ILAS ini ya teman-teman di Kabupaten Kantah Sleman ya seperti itu. Nah sejauh ini programnya apa yang dilaksanakan dan apakah ada kendala nih seperti itu? Mungkin kalau kita bicara ILAS yang sudah dilakukan oleh Kantah Sleman sendiri ya di tahun 2025. Jadi tahun 2025 ini menurut saya memang tahun yang dinamikanya cukup cepat. Banyak kebijakan-kebijakan yang memang muncul secara cepat dan masif. Salah satu yang paling kami rasakan adalah masalah efisiensi. Nah, efisiensi ini tentu saja harus menuntut kami yang di kantor pertanahan Kabupaten Sleman ini untuk berpikirnya secara kritis, memilah dan memilih hal-hal yang penting dan tidak. Nah, itu yang paling penting. Nah, kondisi ini yang menyebabkan bahwa kami dalam melakukan pekerjaan itu harus prioritas mana dulu yang paling penting dalam sebuah pekerjaan, kan? Betul. Sehingga ILAS yang kami lakukan di 2025 itu hanya satu, yaitu terkait dengan verifikasi dan validasi. Nah, kondisi ini terjadi kenapa hanya verifikasi dan validasi yang menjadi program ILAS sesuai dengan tujuan kami, bahwa yang penting dalam apa yang kami lakukan selama setiap hari ya di kantor pertanahan itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, kualitasnya itu apa? Yang tentu saja harus cepat, ya kan? Misal SOP-nya 5 hari, kita kerjakan bisa 3 hari. Itu salah satu bukti nyata bahwa itu akan bisa mempercepat pelayanan.
Yap. Nah, nanti kita bahas lagi lah bagaimana strateginya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentu saja dengan pelayanan yang cepat, masyarakat pasti puas. Betul, Nah, betul. kami sebagai pelayan masyarakat tujuannya tadi memuaskan masyarakat. Oke, betul. Gitu. Nah, melalui verifikasi dan validasi, jadi dulu ya kegiatan verifikasi dan validasi itu adalah melakukan validasi terhadap posisi bidang-bidang tanah. Oh, iya. Kita tahu nih bahwa bidang tanah itu seharusnya terukur dengan sistem koordinat yang sama. Betul. Tapi tahu sendiri BPN itu kan masih terikat pada TM 3 derajat, Ya, ya kan, dengan datum geodesi nasional 95. Ya. Kemudian kami buat peraturan pemerintah nomor 3 tahun 97 terkait dengan penggunaan sistem koordinat tadi. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan bidang-bidang tanah yang terbit sebelum PP itu diterbitkan? Oh. Pastinya tidak terikat pada DGN 95 ya. Betul, Nah, betul. melalui kegiatan verifikasi dan validasi bidang-bidang tanah tadi yang sistem koordinatnya masih lokal ya. Ya. Kita coba masukkan ke dalam sistem koordinat yang DGN 95 tadi melalui proses plotting bidang tanah. Plotting bidang tanah. Nah, kita menyebutkan bidang-bidang tanah tersebut namanya kualitas 4. K4 ya. K4 benar. Mungkin kalau teman-teman yang bekerja di bidang spasial tadi, pemetaan dan mitra BPN sangat familiar dengan kata-kata K4. K4 ya. Jadi K4 mungkin perlu diketahui aja ya bahwa K4 ini adalah bidang-bidang tanah yang belum terpetakan di dalam peta pendaftaran. Itu yang tentu saja kami juga selama ini masih berusaha keras bagaimana untuk melakukan plotting tadi. Nah, kemudian melalui verifikasi dan validasi kita juga melakukan entry tekstualnya sebagai bahan untuk membuat sertifikat elektronik. Iya. Nah, kan nggak mungkin yang analog itu nanti tiba-tiba jadi elektronik kalau tidak di entry secara manual. Betul. Nah, sebagai gambaran kami melakukan kegiatan itu sebanyak 100.000 bidang tanah di Sleman. Betul, di Sleman. Tapi itu belum semua. Belum, kami ada sekitar 700 ribuan. Wah, baru Kami, sepertujuhnya ya. Di 2 tahun terakhir kita lakukan, jadi udah 200.000 lah. Oh, kita 200.000. Oke. Nah, kegiatan ini kalau memang hanya dilakukan oleh kami ASN ya, itu jelas tidak bisa selesai. Apalagi waktunya hanya 72 hari. Bisa Mas Mes. Bisa Pak, sambil nangis tapi. Nah, maka dari itu. Oke. Jadi perlu banyak waktu dan tenaga untuk melakukan itu sehingga melalui ILAS tadi ternyata dibiayai melalui pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri tadi melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan entry tekstual tadi dan melakukan validasi. Tujuan akhir nanti ketika proses tadi sudah dilakukan verifikasi dan validasi ya, ketika permohonan dilakukan itu langsung bisa kita proses. Karena kalau kita lihat proses konvensional itu dilakukan secara partisipatif. Pertama nih, misal saya sebagai pemohon atau Mas Amor sebagai pemohon, ketika akan memohon permohonan di layanan pertanahan di kantor pertanahan, itu harus dilakukan yang namanya cek bidang tanah atau plotting tadi. Iya, betul. Ya kan, berarti kan perlu waktu 1 hari itu untuk ngecek benar atau tidaknya. Kalau enggak harus ngecek warkahnya. Warkah itu dokumen permohonannya. Itu udah kehilangan 1 hari. Kemudian hari kedua misal nih ada masalah. Berarti kan perlu waktu lagi nih, nggak bisa dalam 1 hari itu selesai karena permohonan kami ya setiap harinya tuh khusus untuk pemberian data ya. Yeah. Pemberian data tuh misal kayak peralihan hak melalui jual beli, pewarisan ya. Pecah ini sertifikat. Pecah juga apalagi pecah sertifikat ya itu bisa ratusan permohonan. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Kebetulan kantor pertanahan Kabupaten Sleman termasuk yang permohonannya cukup banyak dan masif. Nah, artinya kalau bisa kita cicil pekerjaan yang di awal tadi itu, yang butuh 1 hari itu, melalui proyek ini, tentu saja ketika permohonan langsung kan bisa langsung diproses karena nggak perlu lagi plotting dan juga entry tekstual tadi. Betul. Gitu. Jadi udah ada data-data yang bisa kita ambil langsung tanpa proses itu. Tanpa proses yang tadi dilakukan. Tentu saja dengan waktu yang tadi diberikan kami misal 5 hari, kami berharap di hari ketiga tadi sudah selesai menjadi produk sertifikat elektronik. Nah, kalau 3 hari ini bisa tercapai kan siapa yang senang? Ya masyarakat tentu saja kan. Betul. Nah, melalui ILAS ini kami berharap bahwa verval atau verifikasi dan validasi di 2025 cita-cita kami terhadap bagaimana mengakselerasi permohonan ya, mempercepat penyelesaian permohonan
itu bisa dilakukan. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin Baik. juga ini spill boleh nggak di sini? Boleh. Ya mungkin Silakan. 2026 nanti kami juga sudah diberikan amanah ya untuk melanjutkan pekerjaan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ya, saya sampaikan di awal tadi kita ada kata-kata tambahan nih, namanya terintegrasi. Nah itu sebenarnya apa sih terintegrasi dengan apa sebetulnya PTSL ini? Ya, jadi maaf Pak Ardian, boleh sambil diminum kita. Oke, saya tak minum yang putih dulu aja. Ya, karena pembahasan kita sangat-sangat banyak ya sebenarnya teman-teman. Jadi terkait ILAS ini program tadi saya sampaikan oleh Pak Ardian tuh cukup banyak dan cukup detail ya. Tadi disampaikan juga verval ya, verifikasi validasi ya. Jadi seperti apa untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik ya, seperti itu. Dan tadi juga disampaikan tahun depan itu juga ada PTSL ya, program pendaftaran tanah sistematik lengkap melalui program ILAS ini seperti itu. Dan mungkin ini juga dilakukan juga di kantah-kantah yang lain ya, seperti itu ya Pak Ardian ya. Seperti itu. Dan ini silahkan disimak kembali nih masuk ke PTSL ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang relevan atau banyak yang tahu lah terkait program PTSL ini. Oke. Jadi mungkin gambaran di 2026 nanti ya. Tentu saja ritme pekerjaan kami itu akan lebih sibuk daripada tahun 2025. Maksudnya 2025 ini udah sibuk. 2026 mungkin sibuk banget. Nah, 2026 nanti di Kantor Sleman akan melakukan yang namanya pendaftaran tanah sistematik lengkap dengan terintegrasi. Melalui skema tadi, ILAS tadi, pinjaman luar negeri, ya kan? Dan tentu saja pekerjaan nanti melibatkan pihak ketiga. Karena jumlah volume yang cukup besar. Oke. Gitu. Dan baik. Setahu saya skema ILAS ini tidak bisa dilakukan swakelola. Swakelola itu maksudnya dilakukan oleh kantor sendiri. Itu memang harus melibatkan pihak ketiga. Kalau swakelola berarti teman-teman SDM di ASN sendiri. ASN ya. Itu skema anggarannya pasti APBN. Oke. Tapi kalau pinjaman luar negeri ya melalui ILAS ini pihak ketiga. Dan mungkin teman-teman di penyedia jasa pemetaan ya. Salah satunya Geosurvey Persada Indonesia, Pak Ardian. Salah satunya Geosurvey Persada, ya kan? Gitu. Ini adalah momen yang tepat. Iklim bisnis yang sangat bagus terhadap bidang pemetaan. Ya, karena negara membuka keran sebesar-besarnya untuk bagaimana pihak ketiga atau pihak swasta, salah satunya GSP untuk berkontribusi, untuk membantu kegiatan PTSL terintegrasi. Nah, PTSL terintegrasi sebenarnya prosesnya ya sama dengan PTSL konvensional dalam artian tujuannya adalah pendaftaran tanah ya. Pendaftaran tanah itu goalnya diharapkan bisa terbit namanya sertifikat ya kalau sekarang namanya sertifikat elektronik ya karena sudah tidak lagi terbit namanya sertifikat analog yang warna hijau. Nah makanya juga ada kata-kata terintegrasi di situ juga berkaitan dengan produk akhirnya berupa sertifikat elektronik seperti itu. Nah melalui PTSL terintegrasi yang dulunya proses pengukuran itu bisa dilakukan secara teristris ya. Secara normatifnya biasanya orang pasti mengukurnya teristris. Kan ada ya metode pemetaan ada teristris, terus ekstra teristris ya. Nah misalnya kita lakukan pasti teristris. Kalau teristris pasti menggunakan pengukuran-pengukuran yang di darat. Seperti total station, GNSS ya, geodetik ya. Kalau ekstra teristris sepertinya kalau survei kadaster belum bisa. Ekstra teristris itu misal menggunakan penginderaan jauh. Menggunakan citra-citra satelit yang mungkin resolusinya zaman dulu saya kuliah tuh udah bagus lah. Saya dulu melihatnya tuh ini kayak resolusi sangat tinggi. CSRT ya kan. Ya, ternyata seiring berjalannya waktu ada teknologi yang namanya fotogrametri ya kan? Foto udara ya. Kalau mungkin kalau audien yang mendengar sekarang yang sudah sangat familiar ya, ada namanya penginderaan jauh sama fotogrametri. Ya kan? Penginderaan jauh itu yang ekstra teristris tadi yang saya sampaikan bahwa dulu saya kuliah 2010 itu saya pikir itu udah resolusinya sangat tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi yang sekarang mungkin sama-sama fotogrametri tapi formatnya kecil. Artinya kalau fotogrametri yang saya tahu zaman dulu itu masih menggunakan pesawat berawak. Betul. Ya kan? Kameranya masih yang besar itu. Apa mereknya? Hasselblad. Dan itu cara mendapatkannya tentu saja membutuhkan anggaran dan biaya yang cukup besar.
Iya, dulu pakai Cessna, semacam Ya, Cessna itu bayangkan ya. saja tuh untuk menerbangkan itu harus nyekolahkan pilot, harus Betul, biaya betul. parkir pesawat, Betul. ya kan, Bahan bakar. bahan bakar tentu Iya. saja, dan ya faktur pajak dan lain-lain lah. Yang tentu saja secara operasional itu Gede ya? membutuhkan anggaran yang cukup besar. Betul. Dan saya juga dulu diajarkan mata kuliah fotogrametri 2 itu memang sudah ke arah mendekati untuk manajemen wirausaha. Oh. Saya oke, disuruh baik. dulu ngitung rencana jalur terbang, berapa jumlah setlap overlapnya, Betul. gitu, berapa hari butuh waktunya, berapa orang, berapa biaya yang dikeluarkan untuk nyewa pesawat dan pilot tadi. Jadi pada saat itu pun saya juga sudah melihat apakah nanti saya bisa terlibat juga kegiatan seperti ini karena secara cost itu sangat besar. Operasionalnya Operasionalnya itu besar. besar, ya. Bayangkan harganya saja nolnya banyak pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, ya. teknologi fotogrametri tadi itu berkembang sangat pesat. Itu mungkin mulai 2016 sekarang lah. Ada yang namanya teknologi pesawat tak berawak, ya kan? Atau mungkin istilahnya orang sekarang namanya drone lah. Drone. Sebenarnya ada istilahnya ya, seperti PUNA, pesawat udara nirawak, atau PUTA ya, pesawat udara tanpa awak. Bahkan di era sekarang, yang saya pikir dulu GPS RTK modulnya itu sebesar antenanya itu, ternyata dia sangat kecil sekali kalau modulnya aja. Iya, segini Iya ya. kan, kalau kurang modul lebih RTK kan kecil, segini, dan dia kecil, cuma kecil. butuh antena. Antena yang dulu modelnya bervariasi ternyata bisa dikecilkan lagi. Jadi kalau sekarang mungkin ya teknologinya semakin simpel ya, tapi Betul. impactful ya. Iya. Dampaknya semakin gede gitu. Ya. Nah, dengan melalui penggunaan drone tadi untuk menghasilkan peta dasar, itu ternyata di tahun-tahun ini ya, bahkan sebelum-sebelumnya itu bisa mengakomodir untuk survei kadastral. Oke. Ya kan? Dan ini juga tentu saja tidak serta-merta muncul kebijakan ini karena ini lagi ngetren nih, lagi in gitu kan. Enggak juga, karena dari zaman dulu pun metode fotogrametri sudah dibuat aturannya. Termasuk di peraturan pemerintah nomor 3 tahun 97 tadi. Salah satu dari metode survei kadastral lah kita bilang, salah satunya adalah fotogrametris tadi. Mungkin di tahun-tahun itu tidak familiar karena saya sampaikan tadi bahwa harga cost-nya cukup besar. Oh, untuk operasionalnya ya. Ya. Jadi tidak memungkinkan ya untuk Ya, betul. Untuk dilakukan rutin ya, secara masif dan rutin. Ya pasti tentu saja ada lah ya, mungkin ada, setahu saya ada, karena di kampus saya pun juga ada peninggalan foto-foto stereo hasil kegiatan BPN di masa lampau. Iya. Dan mungkin itu untuk pilot project untuk daerah-daerah yang memang perubahannya signifikan, perubahan atas tata ruang signifikan, sehingga perlu adanya wahana tadi untuk memotret. Nah, di era sekarang ya, ternyata penggunaan drone yang untuk menghasilkan foto udara tadi format kecil ya, karena kenapa kecil ya, karena kameranya kecil, artinya fokus rasio dari fotonya itu kecil ya kan. Kalau hasil berat kan besar, luas, sapuan dari hasil fotonya itu besar, lebar. Kalau yang foto pocket ya, kita bilang ya foto kecil lah ya, itu kecil-kecil. Makanya nanti produknya itu bisa ratusan bahkan ribuan untuk memetakan satu hamparan AOI misal. Ribuan foto mentah itu ya. Betul, ribuan foto mentah yang nanti tentu saja dilakukan processing. Nah, namun yang paling menarik adalah adanya kebijakan dari penggunaan foto udara tanpa awak tadi bisa menjadi peta dasar, itu sangat mempercepat kami dalam mengadakan peta dasarnya. Ya kan? Oke. Nah, yang terpenting dari kegiatan PTSL itu tadi ya, selain pengukuran juga pemetaannya. Oke. Dan dua kegiatan ini tidak bisa saling terpisah. Ya. Harus itu barengan terus. Maksudnya harus saling bersinergi, pengukuran dan pemetaan. Pengukuran itu akuisisi data di lapang. Ya. Pemetaan adalah bagaimana menggabungkan data-data di lapang tadi menjadi sebuah peta yang disebut peta pendaftaran. Termasuk bidang-bidang tanah yang saya sebut tadi, keempat tadi. Keempat tadi kalau kita plotting tanpa peta dasar, ya kita acuannya apa coba? Susah kan? Susah, betul. Nah, biasanya kami plotting keempat itu berdasarkan kesesuaian peta desa. Kalau di Sleman itu kami masih mengenal peta desa yang ada persil pekarangan dan sawahnya. Jadi peta desa itu lampiran dari letter C. Letter C ya. Nanti jelasin lagi lah. Yang jelas kami mengacu itu untuk menentukan keempat. Selain itu juga kesesuaian objek dengan fotonya. Gitu. Nah, kita cocokkan berdasarkan foto, kalau bentuknya kotak, dekat jalan, ya dia berasosiasi tidak dengan bidang yang lain. Artinya asosiasi itu berhubungan dengan bidang lain enggak?
Oke. Misal di sertifikat lama atau yang tahun 92 tadi sudah tergambar sertifikat di atasnya. Tahun yang sama, misalnya tahun yang lebih tua lagi. Sehingga melalui peta dasar yang secara resolusi GSD-nya itu bisa di 0,05 mungkin ya. GSD itu Ground Spatial Distance, Oke. benar. Jadi resolusi dari fotonya. Oke. Ya kan? Yang kita tahu misal apa sih yang paling ini ya? QuickBird misal. 0,3. Ya. Itu 30 sentian dia untuk resolusinya ya, atau world view lah ya, yang mungkin resolusinya pada saat itu sudah disatakan itu sangat tinggi. Ternyata melalui produk yang dihasilkan melalui drone itu bisa lebih akurat lagi, lebih jelas lagi secara visual, sehingga kita melakukan interpretasinya lebih mudah. Ya kan? Nah, itu salah satunya yang membedakan PTSL terintegrasi ini dengan PTSL sebelumnya. Ya tentu saja ada kebijakan-kebijakan lain, seperti misal waktu pengumuman nih. Yang dulu mungkin bisa 30 hari atau berapa ya, mungkin itu terus direduksi sih. Maksudnya dari 30 hari terus turun terus sekarang menjadi 7 atau 3 hari. Ya kan, itu kan lebih cepat bagaimana untuk mengakselerasi adanya kegiatan pendaftaran tanah tadi. Selain itu juga melakukan klarifikasi di lapang, ya kan. Jadi klarifikasi di lapangan itu untuk menentukan peta yang kita buat itu benar atau enggak. Kayak diuji ya berarti. Iya, benar. Uji terhadap subjeknya tadi dan fisiknya. Jadi kita melibatkan Pokmas yang disebut menjadi Masdasik sekarang. Mas Dasik itu masyarakat pengumpul data fisik. Berarti ada peran masyarakat juga ya sebetulnya di dalam PTSL ini ya. Jadi tidak bisa mungkin hanya antar BPN dengan pihak ketiga, tapi memang harus ada peran masyarakat di sana. Mungkin yang mengetahui tentang seluk-beluk di daerah itu ya, mungkin historinya seperti apa, penunjukan batasnya, atas batasnya ya, seperti itu. Nah, ini tantangan untuk pihak ketiganya nanti. Ya, termasuk Geospe nih mungkin kalau dapat pekerjaannya. Jadi yang dilakukan adalah tidak hanya masalah teknisnya saja. Tidak hanya masalah pengukurannya. Pengukurannya saja. Jadi pihak ketiga pun juga dituntut bagaimana terlibat di masyarakat langsung dalam melakukan klarifikasi tadi. Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan oleh pihak ketiga juga. Itu benar atau enggak? Siapa yang menentukan jurinya? Yaitu masyarakat yang sudah menjadi perwakilan tadi ya. Betul, ya pasti ada ya SK lah semacam apa yang memang melibatkan masyarakat untuk bisa memberikan klarifikasi. Nah, itu nanti produknya adalah namanya peta bidang klarifikasi. Jadi PBT. PBT. Bukti bahwa itu sudah dilakukan adalah masyarakat yang kita libatkan tadi memberikan semacam tanda tangan atau paraf yang memang menyatakan bahwa itu sudah sesuai. Gitu. Jadi ini tantangan sekali untuk pihak ketiga bagaimana tidak hanya mengurusi masalah teknis, tapi juga masalah masalah non teknis dalam artian bagaimana bisa membaur dengan masyarakat dan juga melibatkan masyarakat untuk menentukan hasil pekerjaannya tadi. Karena memang kalau secara batas-batas ya mungkin klarifikasinya tadi mungkin terlalu kalau ditentukan oleh pihak ketiga itu terlalu segambling ya, kita nggak tahu sebetulnya itu apakah betul di situ atau tidak seperti itu. Berarti selain tadi kita melibatkan masyarakat, kita tarik mundur lagi Pak Ardian. Berarti selain itu kita juga harus memperhatikan akurasi ya, karena foto udara ini nantinya akan jadi dasar nih seperti itu. Ketika dasarnya tidak teruji akurasinya atau akurasinya kurang, pasti akan mempengaruhi juga hasil-hasilnya nantinya karena referensinya sudah salah seperti itu. Nah, kalau di BPN sendiri saya kurang tahu nih apakah BPN itu per kantah itu punya standar masing-masing atau sudah ditentukan nih dari Kementerian ATR standarnya sekian gitu untuk akurasi, kita bicara akurasi seperti itu. Kalau masalah akurasi ya tentu saja kita tetap menganut apa yang dibuat oleh Dirjen SPPR. Dirjen SPPR itu yang memang membidangi terkait dengan pengukuran dan pemetaan. Jadi Dirjen SPPR itu sudah membuat surat edaran atau KAK lah kita bilang ya, kerangka acuan kerja standarisasi terhadap hasil akurasi dari foto udaranya. Ya, itu sudah ada dan itu memang menjadi syarat minimal
ya. Lebih Minimal bagus berarti. boleh, ya kan? Maksudnya kalau namanya akurasi kan semakin kecil semakin bagus ya. Betul. Ya kan? Cuma kan yang namanya alat itu kan dari standar pabriknya segitu aja. Ya. Ya kan, artinya tidak bisa kita rubah lebih teliti dari standar pabrik, nggak mungkin. Ya, Itu betul. jelas manipulasi. Nah, maka dari itu sudah diatur ya dalam KAK-nya, ya. Bahkan produknya itu tidak hanya foto saja, tetapi juga ada DSM-nya, Digital Surface Model. Oh, sampai dan ke juga, DSM ya, Pak? Iya, sampai DSM dan juga DTM. Oke, baik. Dan memang cita-citanya nanti melalui DTM, DSM, ya, dan foto udara dan sentuhan AI. Nah, ini juga Ya, udah mungkin ya, marak kasih- ya, sudah marak nih AI nih, Ya, kita apa-apa bicara di AI AI juga. sekarang. Ya. Iya, iya. Ya, termasuk melalui 3 data tadi ya, diharapkan dengan juga bantuan AI yang dikembangkan oleh Dirjen VPR sendiri dan juga melibatkan akademisi ya, seperti yang saya tahu ya, seperti di UGM ya, itu juga sedang mengembangkan AI-nya Oke. seperti ya, Geokarta tadi untuk menciptakan sebuah tapak bangunan melalui data foto udara stereo tadi dan DSM dan DTM. Oh, baik. Jadi dari data foto udara tadi Ya. di istilahnya ya, mungkin bahasa ini dinaikkan ya. Ya, Jadi di-extrude lah. di-extrude, kita Betul. extrude gitu, seperti itu. Jadi bentuk ada tapak bangunannya Ya. seperti itu. Nah, itu sedang digodok sama oleh UGM ya, akademik. Ya, akademik setahu UGM. saya itu, dan mungkin sudah jadi ini ya. Saya si aplikasi itu pernah juga disosialisasikan terhadap bagaimana cara penggunaannya. Oke. Itu nanti goalnya itu selain tapak bangunan juga tadi setelah diekstrud muncul yang namanya 3D Cadastre, walaupun masih LOD 1. Oh ya, Ya, betul. dia cuman ada elevasi, belum bisa menggambarkan jendela ya. Cuman ya kotak saja, tapi sebenarnya itu sebuah langkah awal yang kita lakukan ya. Jadi menuju Oke. yang lebih bagus tentu saja harus diawali dengan satu langkah kecil yang menurut saya itu bisa menjadi langkah besar. Oke. Karena sebenarnya kami dari GSP ini kan Oh, iya. Madava Podcast ya. Sebenarnya Oke. izin mungkin Pak Ardian kita jelaskan Iya. juga. Karena Madava ini juga memiliki beberapa anak perusahaan ya. Iya, Sekarang per 2025 ini kita sudah memiliki 4 anak perusahaan seperti itu. Oke. Jadi yang pertama ada PTQ Survei Persada yang tadi mungkin sudah sempat ke-mention ya. Kita bergerak di bidang pemetaan khususnya foto udara dan lidar. Terus juga kita ada PTQ BIM yang fokusnya bergerak di bidang konsultan BIM, Building Information Model. Oh, iya. Jadi mungkin keterkaitannya terkait 3D Cadastre dan Iya, lain-lain iya. sampai ke depannya akan berbicara LOD ya, mungkin nanti akan main ke BIM juga ya, Iya, ke pasti, depannya ya kedepannya. seperti itu. Jadi mungkin tapi bertahap ya, kita Iya, mungkin iya. nggak bisa langsung instan, Iya, kita harus ada kajian-kajian Iya. dan lain-lain. Terus yang ketiga kita ada spatial highlight ya, mungkin Oke. pernah dengar juga Pak Ardian. Jadi kita bergerak di bidang media. Ya. Media yang dimana kita menginformasikan mengenai kegiatan spasial di Indonesia khususnya. Ya. Karena kalau kita lihat ya mungkin Pak Ardian juga sadar ya, mungkin terkait bidang spasial ini platform untuk kita berdiskusi atau platform kita untuk mencari informasi itu masih sedikit seperti Oke. itu. Walaupun mungkin kegiatannya banyak. Ya. Seperti saya yakin teman-teman di pertanahan, ATR BPN, PIG itu kegiatannya sangat banyak ya Ya, pasti. pasti setiap tahunnya itu. Sangat banyak. Cuman mungkin teman-teman di sana belum memiliki wadah yang cukup masif untuk memberitakan apa sih sebetulnya yang dilakukan teman-teman yang bergerak di bidang spasial Ya, ini ya. seperti itu. Nah, makanya kami menciptakan sebuah media ya. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi kembali mungkin Oke. dengan BPN Kantah Sleman ya, Ya, ya. seperti itu atau mungkin dengan yang lain terkait kegiatan-kegiatan spasial. Mungkin nanti dari Pak Ardian ingin menyampaikan kegiatannya apa, itu bisa. Kami ada majalah juga. Oh iya, seperti iya, iya. itu. Terus yang terakhir tuh terkait pelatihan namanya ASBIM seperti itu. Oke. Jadi ke peningkatan SDM ya. Tadi Ya, kan ya. di-mention juga oleh Pak Ardian bahwa kesulitan nanti dari teman-teman mungkin di ASN ya untuk Ya, ya. menghandle kegiatan-kegiatan yang mengusung teknologi-teknologi Betul. baru nih Ya, seperti ya. itu. Jadi mungkin untuk mengejar itu, nah Ya. itu makanya kita sebagai ASBIM ya atau Ya. media pelatihan gitu, kita menyediakan pelatihan-pelatihan di segala aspek spasial dan Spasial, BIM oke. seperti itu. Nah itu mungkin sedikit intermezzo ya, perkenalan Ya, ya, ya. ya. Karena lanjut ya, mungkin Ya. ke PTSL tadi karena sebenarnya kami di GSP juga beberapa kali ya sering mengerjakan PTSL Oke. seperti itu. Jadi Ya, ya. PTSL yang mungkin juga dengan program ILAS ini seperti itu.
Tapi memang karena baru tahun ini ya, kami banyaknya pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya terkait Puna ya, seperti itu. Oh iya ya Ya. pengadaan fotonya ya. Iya, pengadaan fotonya. Enggak pemetaan yang saya maksud tadi. Betul, betul. Oke, Nah, ini oke. kan yang disampaikan Pak Ardian ini kan menarik ya. Maksudnya Ya. selanjutnya akan ada pemetaannya seperti itu, akan ada mungkin apa ya, delineasi atau Ya, salah satunya, semacamnya itu betul. ya. Seperti itu untuk membuat peta bidang terklarifikasinya Iya, tadi ya, iya. seperti itu. Nah, Iya. kalau di Puna kan sebelumnya hanya akuisisi foto Foto udaranya udara aja. aja. Nah, berarti ini lebih ke advance-nya ya, Iya. lebih ke advance-nya seperti itu. Dan tadi bahkan disampaikan outputnya nggak cuman 2D, nggak cuman foto, tapi ada DTM-nya. Ada juga. DTM-nya dan DSM-nya. DSM-nya berarti kan secara ketelitian itu juga sudah harus lebih detail ya, Iya. lebih teliti, akurasinya juga harus Akurasinya lebih baik. tidak horizontal tapi vertikal ya. Ya betul, karena kan DTM ya Pak Iya. kita bicara ya, gitu. Karena kalau mungkin hanya peta dasar 2 dimensi, mungkin vertikalnya sedikit diabaikan itu nggak apa-apa, mungkin walaupun tidak seharusnya ya. Ya mungkin ada beberapa yang mengabaikan, cuman kalau untuk udah masuk ke kegiatan ini ya 3D Cadastre, berarti harus memperhatikan juga ya Pak ya, tadi terkait vertikalnya seperti itu. Nah, apakah ini juga selaras dengan tadi 3D Cadastre yang disampaikan di awal yang sementara kan baru untuk HMSRS ya. Nah, apakah berarti untuk kawasan juga untuk 3D Cadastre ini? Kalau 3D Cadastre yang bersifat kawasan, mungkin itu program kerjanya di bagian dirjen tematik lah ya. Bagaimana dia membuat pilot project ya, yang mungkin sering sekali ya istilah twin city ya, digital twin ya, itu pasti akhir-akhir ini muncul di telinga kita. Dan itu memang untuk mengaplikasikannya itu menjadi sebuah produk ya, itu kan memang tadi perlu langkah-langkah kecil tadi ya. Betul. Dan itu memang dalam rangka pilot project. Kalau digital twin mungkin lebih banyak untuk riset dulu lah. Kalau itu memang diaplikasikan dalam bentuk sebuah produk dari Kementerian Agraria atau BPN Badan Pertanahan, di tahun-tahun ini mungkin ya tadi masih sebatas pilot project gitu. Tapi yang jelas terkait dengan 3D Cadastre untuk memodelkan hak milik atas satuan rumah susun itu memang akan direncanakan di 2026. Sudah pasti itu. Sudah pasti ya. Ya, kita tunggu untuk KAK-nya lah ya, sebenarnya seperti apa. Mungkin baik. Geobim ya, tadi juga Bintin bisa terlibat juga. Ya, kami sih berharap kami bisa terlibat juga ya, karena jujur ya memang bahkan saya pribadi ya terkait dengan 3D Cadastre itu juga masih sangat awam. Baik. Ya kan? Bahkan mungkin tadi kalau di Sleman sendiri ada lembaga pelatihan yang bisa mengajari kami bagaimana untuk memodelkan 3D secara akurat ya. Nah itu mungkin juga bisa juga menjadi salah satu alternatif kami menimba ilmu gitu. Karena ya tetap apa ya, kita instansi pemerintah itu memang harus setidaknya itu belajarnya itu tidak hanya ketika bekerja, tapi belajarnya itu ya sepanjang hayat ya. Harus ada rasa seperti itu, keinginan tahuan terhadap perkembangan teknologi. Betul, karena selalu berkembang ya teknologi ya Pak Ardian ya. Betul, dan ya saya pribadi berharap sih ya semua generasi saya ya, bahkan yang kita sebut Gen Z tadi bisa menjadi vitamin lah, bisa menjadi katalis, membantu kami terhadap kemajuan teknologi yang sangat pesat tadi, ya dalam proses transfer ilmu atau apapun lah. Dan harapannya sih karena tadi ya bahwa orang-orang sekarang kan yang anak-anak sekarang itu lebih mudah untuk belajar, apalagi yang berbau-bau teknologi, ya kan? Iya. Salah satunya itu yang kami harapkan. Jadi tadi semua itu karena teknologi kita yang cenderung untuk berkembang. Betul. Oke, baik. Saya sudah cukup jelas sih, sangat jelas sebetulnya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Ardian mengenai ILAS ini ya sebagai langkah dari ATR BPN ya untuk akselerasi pelayanan pertanahan. Jadi memang kalau di BPN Sleman sendiri atau Kantas Sleman sendiri tahun ini 2025 sudah melaksanakan juga program ILAS yaitu Verval, verifikasi validasi. Dan di tahun depan juga akan ada kegiatan ILAS lagi yang fokusnya lebih ke PTSL terintegrasi. Tadi disampaikan kalau PTSL ini beda ya sama yang sebelumnya, lebih jadi menggunakan media fotogrametri ya, foto udara.
sebagai peta dasarnya seperti itu, dan diintegrasikan dengan data pemetaannya seperti itu. Lalu melibatkan juga masyarakat ya untuk melakukan validasi ya mungkin atau melakukan pengecekan klarifikasi betul untuk penerbitan PBT. Oke, nah mungkin itu yang bisa saya simpulkan Pak Ardian atau mungkin ada tambahan lagi Pak Ardian sedikit mungkin dari saya karena kami sebagai institusi pemerintah ya melalui ILAS ini kami sangat berharap bisa melakukan akselerasi terhadap permohonan pelayanan pertanahan. Baik itu pendaftaran pertama kali ataupun pembelian data dalam rangka perubahan nama, pemecahan tadi ya. Yang itu nanti erat kaitannya dengan pergerakan roda perekonomian di Sleman sendiri. Baik. Apalagi kan memang melalui dari semenjak Presiden Pak Joko Widodo ya. PTSL pertama tuh 2017. Betul. Itu kan goalnya memang bagaimana tanah-tanah kita ini bisa memiliki nilai lebih. Dalam artian kalau kita misal memiliki usaha ya kita bisa mengagunkan tanah ini menjadi pinjaman. Dan salah satunya syaratnya kan harus bersertifikat. Betul. Ya kan? Nggak bisa letter C diagunkan tuh nggak bisa. Nah, harapannya sih seperti itu. Jadi pendaftaran tanah yang dilakukan melalui ILAS ini atau program apapun yang dilakukan dengan ILAS ini mampu mempercepat layanan kami di kantor pertanahan. Dengan tujuan tadi bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas layanan ya. Tentu saja masyarakat yang puas. Kemudian yang ketiga tentu saja untuk menertibkan tata ruangnya juga. Itu yang paling penting karena baik. kita tuh tetap sangat butuh atas bahan pokok. Salah satunya melalui lahan pertanian. Nah, melalui ILAS ini dan melalui PTSL dan lain-lain yang bisa tata ruang kita itu benar-benar terjaga. Menjadi tata ruang yang efektif dan produktif. Mungkin itu sih yang saya sampaikan. Siap Pak Ardian. Mungkin juga diperlukan juga peran dari masyarakat ya. Mungkin teman-teman di sini juga untuk support kegiatan ILAS ini yang mungkin khususnya di Kementerian ATR BPN ya mungkin ya untuk kali ini seperti itu. Jadi kita support supaya kegiatannya berjalan dengan baik, supaya manfaatnya juga ke kita juga ya Pak Ardian. Betul, kita juga pasti. Mungkin kalau Pak Ardian kan sebagai pelaku di ATR, di satu sisi juga sebagai masyarakat biasa ya sebenarnya. Jadi ketika pengajuan apapun itu juga pengennya juga cepat. Pasti. Gitu. Sama aja sebetulnya Pak. Jadi kita sih pengennya ya secepat mungkin lah gitu. Jadi kita nggak berlama-lama seperti itu untuk proses-proses terkait pertanahan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Ardian yang bisa kita diskusikan ya. Sementara sebenarnya sangat menarik dan mungkin masih banyak ya sebenarnya kita. Cuman karena waktunya juga terbatas, mungkin kita akan bahas di lain sesi seperti itu. Pak Ardian, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcastnya Madava atau Medpod seperti itu. Semoga apa yang Pak Ardian sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman di sana seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan ya kegiatan podcast ini. Semoga bermanfaat juga, semoga juga tercerahkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ardian bisa menjadi sumber yang bermanfaat, mungkin ingin berkontribusi di ILAS seperti itu. Nah, teman-teman mungkin jangan lupa juga buat follow ya sosial media kami, baik Instagram, terus ada juga YouTube. Mungkin silahkan di subscribe untuk YouTube-nya. Juga kita ada di website. Mungkin teman-teman butuh informasi terkait pekerjaan atau magang atau mungkin bahkan mungkin jika ingin kerjasama ya seperti itu, karena kembali lagi tadi kita perusahaan yang bergerak di banyak bidang tadi. Kita mungkin teman-teman ingin bekerja sama dengan kami seperti itu, silakan dihubungi seperti itu. Dan jangan lupa tonton terus podcastnya karena kami akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang tentu saja memberikan ilmu yang sangat banyak seperti itu. Mungkin cukup sekian Madava Podcast pada sesi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mewakili tim Madava Podcast meminta maaf kepada Pak Ardian juga apabila ada kesalahan. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih, selamat dan sampai jumpa.